Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas eksplorasi RA. Pada kali ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester teknik eksplorasi. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurleni. Perkenalkan, nama saya Malkananda dari Teknik Pertambangan Angkatan 2023 dengan NIM akhir 106. Perkenalkan, saya Kuntung Vera Umat, Angkatan 2023 dengan NIM akhir 120. Perkenalkan, saya Jessica Julian Tampubolon dengan NIM akhir 022 dari Teknik Pertambangan Angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Valencio Pilih Ginting dengan NIM akhir 124 dari Tambang 24. Perkenalkan, nama saya Gideon Prasetyo dari Tambang 24 dengan NIM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Arya Sendamanik 124376187 Angkatan 24. Selamat menyaksikan dan memahami apapun yang kami presentasikan. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah peta lokasi wilayah prospek, yang dimana di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu adalah WIUP-nya terletak di Kecamatan Punggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Yang kedua itu luas WIUP-nya sebesar 425,30 hektar. Dan yang ketiga adalah area WIUP yang ditetapkan berdasarkan indikasi keberadaan batu gamping dari hasil observasi singkapan. Yang keempat adalah WIUP menjadi batas area yang digunakan dalam perencanaan survei geofisika dan pengeboran. Dan yang terakhir itu adalah luas area yang cukup besar menjadi salah satu alasan penyebaran lintasan geofisika dan titik bor pada beberapa lokasi agar data yang diperoleh lebih representatif. Selanjutnya, masuk ke peta topografi. Area penelitian memiliki elevasi berkisar antara 170 sampai 230 mdpl. Bagian tengah WIUP berada pada elevasi yang relatif lebih tinggi dibanding area sekitarnya. Terdapat beberapa aliran sungai yang melintasi dan membatasi sebagai area penelitian. Perbedaan elevasi dalam WIUP menunjukkan kondisi medan yang cukup bervariasi. Pola lembah dan punggungan berkembang cukup jelas pada area penelitian. Kondisi topografi memungkinkan munculnya singgapan batuan pada beberapa lokasi. Kondisi topografi menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan kegiatan eksplorasi. Selanjutnya adalah peta geologi regional, di mana pada peta kali ini terdapat 5 poin utama. Yang pertama adalah area WIUP itu berada pada zona peralihan antara formasi Mananga, formasi Gunung Komplekasi, dan formasi Halus Simpang. Poin yang kedua, formasi Mananga ini mendominasi sebagian area penelitian, sedangkan kompleks Gunung Kasih dan formasi Halus Simpang berada dan berkembang di sekitar WIUP yang sudah ada. Selanjutnya adalah keberadaan beberapa satuan batuan menunjukkan bahwasanya pada area tersebut memiliki kondisi geologi yang cukup beragam di daerah penelitian. Lalu yang keempat, ini adalah menjadi poin istimewa di mana pas pada area WIUP itu terdapat struktur sesar naik. Ini itu menyebabkan bahwasanya WIUP berpotensi memengaruhi penyebaran dan kondisi batuan yang ada di WIUP. Nah, poin yang terakhir itu kondisi geologi yang ada ini menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan eksplorasi untuk mengetahui persebaran dari batuan target secara lebih detail. Selanjutnya itu yaitu poin keempat, yaitu merupakan deskripsi dan dokumentasi hasil pengamatan lapangan yang kami lakukan. Nah, berdasarkan hasil lapangan yang telah kami lakukan, batuan yang berada pada lokasi pengamatan itu adalah batu gamping atau limestone, di mana batu yang kami temuin itu memiliki ciri-ciri berupa warnanya abu-abu keputihan dan kondisi batuan yang cukup kompak dan juga masif. Nah, pada bagian beberapa di area lereng yang kami amati itu terdapat beberapa rekahan dan pelapukan yang menyebabkan terbentuknya fragmen batuan yang lepas di sekitar singkapan tersebut. Nah, singkapan yang kami amati ini berada pada lereng terbuka sehingga proses pelapukannya itu berlangsung cukup intensif. Hasil pengukuran struktur batuan yang kami lakukan itu menunjukkan nilai dip sebesar 49 derajat, dip directionnya 4 derajat, dan strike dipnya 94 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan batuan memiliki kemiringan sedang hingga curam ke arah utara hingga timur laut dengan area jurus relatif barat hingga timur. Nah, identifikasi batuan itu kami simpulkan kenapa batuan gamping, karena kami juga melakukan
melakukan tes di lapangan dengan menggunakan HCl, di mana ketika kami meneteskan HCl pada batuan tersebut, dia menunjukkan adanya reaksi sehingga kami dapat menyimpulkan itu juga sebagai batuan gamping. Oke, selanjutnya yaitu peta rancangan kegiatan eksplorasi geofisika. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, lintasan dibuat berdasarkan lokasi singkapan batu gamping yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, geofisika 1 ditempatkan pada zona utama prospek, sedangkan geofisika 2 dan geofisika 3 digunakan untuk melihat kemungkinan kelanjutan sebaran batu gamping ke area sekitarnya. Yang ketiga, penyebaran lintasan pada beberapa bagian WIUP bertujuan memperoleh gambaran kondisi bawah permukaan yang lebih menyeluruh. Selanjutnya yaitu arah lintasan dibuat berbeda untuk memotong area prospek dari beberapa sisi, sehingga sebaran batu gamping dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu hasil survei geofisika digunakan sebagai data pendukung dalam perencanaan titik pengeboran. Lanjut ke peta rencana pengeboran. Poin pertama yaitu metode yang digunakan yaitu core drilling supaya memperoleh sampel batuan secara utuh. Poin yang kedua, direncanakan sebanyak 20 titik bor yang tersebar secara sistematis dalam WIUP seluas 425,30 hektar. Poin yang ketiga, jumlah titik bor ditentukan agar seluruh area prospek dapat terwakili oleh data bawah permukaan. Poin yang keempat, penyebaran titik bor dilakukan untuk mengetahui kontinuitas sebaran, ketebalan, kualitas batu gamping pada setiap bagian area penelitian. Poin yang terakhir yaitu data hasil pengeboran digunakan untuk mengonfirmasi hasil pemetaan geologi dan survei geofisika. Selanjutnya yaitu ada RAB atau rancangan biaya kegiatan eksplorasi. Di RAB ini terdapat ada 6 garis besar. Yang pertama yaitu mobilization and demobilization dengan ada 3 aspek dengan subtotal yang berjumlah 22 juta rupiah. Kemudian ada field work dengan 12 aspek dan subtotalnya itu yang berjumlah 621.500.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya personel, ada 5 aspek dengan subtotal yang berjumlah 57 juta rupiah. Lalu yang keempat yaitu related cost, ada 5 aspek dengan subtotal yang berjumlah 80.500.000 rupiah. Lalu yang kelima ada laboratory test, ada subtotalnya berjumlah 10 juta rupiah. Kemudian ada reporting yang ada 5 aspek dengan subtotal yang berjumlah 23.500.000 dengan totalnya itu yang berjumlah 814.500.000 rupiah. Oke teman-teman, kita sampai pada tahap yang terakhir yaitu adalah tahap kesimpulan. Nah, kegiatan eksplorasi yang kami rancang pada WIUP yang luasnya kurang lebih itu sekitar 425,3 hektar di formasi yang sudah kami sebutkan sebelumnya, itu kami mengambil 3 titik kesimpulan. Kesimpulan pertama itu adalah survei geofisika kami lakukan sebanyak 3 lintasan. Geofisika pertama, geofisika kedua, geofisika ketiga, di mana survei lintasan geofisika ini kami lakukan dengan mempertimbangkan elevasi yang ada yang bisa kita lihat pada peta topografi. Nah, survei geofisika ini memiliki 3 lokasi. Yang pertama di bagian utara, yang kedua di tengah, dan yang ketiga adalah di selatan. Kemudian poin kesimpulan kedua adalah pengeboran inti atau core drilling, di mana kami mengambil 20 titik bor yang tersebar secara merata. Dan yang ketiga, total anggaran RAB itu dalam WIUP yang kami rancang, dalam eksplorasi yang kami rancang itu mengenai angka 814.500 rupiah. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.